Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Abizaki dari kelas 2D dengan NIM 24010113. Di sini saya akan menyampaikan materi UAS dari mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak dosen Fathur Rahman MPD MAG. Di sini materi yang saya ambil adalah sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Islahuddin Kediri. Karena saya berasal dari Kediri, makanya saya mengambil sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Islahuddin. Pondok Pesantren Al-Islahuddin didirikan oleh dua saudara adik kakak yang bernama Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi dan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi. Adapun cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Islahuddin ini pada tahun 1941, setelah pulangnya Datuk Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi dari Mekah, beliau mengumpulkan anak-anak desa yang ada di Kediri untuk diajarkan mengaji di rumah beliau. Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun makin banyak orang yang ingin ngaji di beliau, karena antusiasme masyarakat juga. Pada tahun 1942 dibangunlah rumah alang-alang di halaman rumah beliau, dan di mana santri-santri ini dibekali dengan kitab yang beliau susun, yaitu kitab Atifatus Subyan. Dan pondok kecil ini dinamakan Madrasah Tahdiri. Pada tahun 1943 masuklah tentara Jepang ke Indonesia tanpa terkecuali, yaitu Lombok. Masuknya tentara Jepang ke Indonesia ke Lombok, ditutuplah madrasah kecil ini oleh Jepang. Pada tahun 1945 Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi ini bangkit kembali untuk mendirikan madrasah kecilnya ini. Karena melihat semangat adiknya yang tinggi dan antusiasme masyarakat, bergabunglah kakak beliau yang bernama Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi. Tuan Guru Mustafa Al-Khalidi ini mendukung adiknya dengan dukungan moral dan material, seperti mewakafkan tanah beliau yang ada di Dusun Plowo dan mengajar anak-anak yang ada di rumah saudaranya ini. Setelah sepakat Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi dan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi ini setelah sepakat Tuan Guru Haji Mustafa Al-Khalidi bergabung bersama adiknya, beliau berdua ini sepakat untuk mendirikan sebuah madrasah. Madrasah ini diberi nama Madrasah Al-Islahuddin. Madrasah Al-Islahuddin ini yang menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Islahuddin yang kita kenal sekarang. Sejarah pendidikan. Adapun sejarah pendidikannya Pondok Pesantren Al-Islahuddin ini pada awal Muharram 1936 Hijrah yang bertepatan dengan 1956 telah resmi Al-Islahuddin ini menggunakan gedung baru yang diwakafkan oleh kakak daripada saudara Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi ini, yang digunakan untuk tempat belajar mengajar, yang dimana madrasah pertama ini adalah madrasah ibtidaiyah dengan waktu belajar yang ditempuh selama 6 tahun dan menggunakan kurikulum sendiri, yaitu fokus pada kajian-kajian agama Islam dan menggunakan kitab-kitab bahasa Arab. Adapun pembelajaran pada masa ibtidaiyah ini selama 6 tahun itu mengikuti pendidikan nasional pada zaman itu, pada waktu itu, yang bernama Sekolah Rakyat atau SR. Adapun sekolah masyarakat ini setelah menamatkan daripada sekolah ibtidaiyah ini pada tahun 1952, Datuk Tuan Guru Haji Ibrahim dan Tuan Guru Mustafa ini bukalah pendidikan tingkat lanjutan, yaitu Madrasah Sanawiyah, dengan lama waktu belajar yaitu 5 tahun dan menggunakan kurikulum sendiri yang dipenuhi dengan pelajaran agama Islam dan kitab-kitab klasik seperti yang kita kenal sekarang kayak Fathul Qorib, Matan Takrib, kayak
kitab-kitab nahu matan jurumiyah yang kayak gitu. Pada tahun 1956 Pondok Pesantren Al-Islahuddini ini membangun 2 lembaga pendidikan baru tingkat menengah, yaitu Muallimat Putri untuk wanita dan perguruan tinggi agama pertama untuk laki-laki, dengan lama waktu belajar masing-masing 4 tahun. Karena tingkat madrasah sanawiyah dianggap belum bisa terjun ke dunia masyarakat, Pondok Pesantren Al-Islahuddini menciptakan lembaga tingkat lanjutan yang bernama Qismul Ali yang didirikan pada tahun 1957 dengan lama waktu belajar yaitu 4 tahun. Qismul Ali ini berfokus pada kitab-kitab kajian yang lebih tinggi dan ilmu-ilmu yang lebih dalam. Karena Qismul Ali ini kalau dipulangkan ke rumahnya kalau udah tamat itu langsung jadi tuang guru sudah. Kalau zaman sekarang itu bisa dianggap perkuliahan karena lama waktu belajarnya sama-sama 4 tahun. Nah, pada tahun 1971, pemerintah mengharuskan sekolah swasta ini masuk ke dalam kelembagaan. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Islahuddin ini membagi kelembagaan belajarnya menjadi 5. Yang pertama Ibtidaiyah 6 tahun, yang kedua Sanawiyah Putra dan Sanawiyah Putri sama-sama 3 tahun, yang keempat adalah Aliyah Putra dan Aliyah Putri, dan yang kelima adalah Qismul Ali, yang dimana ini adalah lembaga-lembaga yang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Islahuddin sampai sekarang. Mungkin sekian dari saya, jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.